atas hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dengan sehat walafiat. Tak lupa pula kita panjatkan sholawat serta salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Aliran Filsafat Pendidikan. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan pemateri pertama untuk mempresentasikan makalah kami. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja, yang pertama itu aliran filsafat pendidikan. Perennialisme. Yang pertama, konsep dasar. Perennialisme berfokus pada nilai-nilai dan pengetahuan yang dianggap abadi. Aliran ini berargumen bahwa pendidikan seharusnya mengajarkan hal-hal yang tidak lekang oleh waktu, yang dapat membentuk karakter dan intelektual siswa. Tujuan utama dari perennialisme adalah untuk mempersiapkan siswa menjadi individu yang berpikir kritis dan mampu mengapresiasi warisan budaya. Bagian 2 yaitu tokoh utama. Robert Hutchins mengadvokasi pendidikan liberal yang berfokus pada penguasaan teks klasik dan pemikiran besar. Yang kedua, Mortimer Adler, yaitu mendukung pendidikan yang berorientasi pada dialog dan penalaran kritis. Selanjutnya, bagian 3 yaitu metodologi. Perennialisme menggunakan metode pengajaran yang berfokus pada siswa diajarkan untuk membaca dan menganalisis karya-karya besar dalam sejarah pemikiran. Mendorong debat dan diskusi untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya yang keempat yaitu implikasi dalam pendidikan. Pendidikan perennialisme seringkali berfokus pada kurikulum yang kaya dengan literatur klasik dan pemikiran filosofis. Pendekatan ini dapat terlihat di universitas-universitas yang menawarkan program pendidikan liberal, di mana siswa didorong untuk memahami dan membahas ide-ide besar dari para pemikir klasik. Selanjutnya yang kelima yaitu studi kasus. Contoh institusi yang menerapkan perennialisme adalah Grant Box Program di beberapa universitas, di mana mahasiswa membaca dan mendiskusikan karya klasik dalam konteks yang mendalam. Selanjutnya esensialisme. Pertama, konsep dasar dari esensialisme yaitu menekankan pentingnya inti pengetahuan dan keterampilan yang harus dikuasai oleh siswa. Aliran ini percaya bahwa ada informasi dasar yang esensial untuk dipelajari yang akan mempersiapkan siswa untuk kehidupan di masyarakat. Kedua, ada tokoh utama, William Bigley, memperkenalkan esensialisme sebagai respon terhadap pendidikan progresif yang dianggap kurang terstruktur. Ia berargumen bahwa pendidikan harus berfokus pada inti pengetahuan. Selanjutnya metodologi dari esensialisme. Metodologinya itu pertama, pengajaran tekstur fokus pada mata pelajaran inti seperti matematika, sains, dan bahasa. Selanjutnya pengujian keterampilan. Penilaian dilakukan untuk memastikan siswa menguasai keterampilan dasar yang diperlukan. Selanjutnya implikasi dalam pendidikan. Sekolah yang menerapkan esensialisme cenderung memiliki kurikulum yang berfokus dan sistematis dengan tujuan untuk mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di dunia nyata. Pendekatan ini seringkali menggunakan standar akademis yang jelas dan evaluasi yang ketat. Yang kelima, studi kasus. Sekolah-sekolah yang menerapkan esensialisme seperti beberapa sekolah menengah yang di Amerika Serikat seringkali menekankan pada pencapaian akademik di bidang inti dan menerapkan ujian standar untuk mengevaluasi kemajuan siswa. Selanjutnya, progresivisme, yaitu pertama konsep dasar dari progresivisme, yaitu progresivisme menekankan pengalaman siswa dan relevansi pendidikan dengan kehidupan sehari-hari. Aliran ini menganggap bahwa pendidikan harus bersifat aktif
aktif dan partisipatif. Kemungkinan siswa untuk belajar melalui eksplorasi dan interaksi. Kemudian tokoh utama yaitu John Dewey sebagai pelopor progresisme. Dewey berargumen bahwa pendidikan harus berorientasi pada pengalaman dan interaksi sosial untuk mempersiapkan siswa menghadapi kehidupan nyata. Ketiga, ada metodologi. Metode pengajaran progresif mencakup, yaitu pertama, pembelajaran berbasis proyek. Siswa terlibat dalam proyek yang relevan dengan kehidupan mereka, mendorong pembelajaran yang aktif. Selanjutnya, kegiatan praktis memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar melalui pengalaman langsung seperti eksperimen ilmiah dan kerja lapangan. Nah, yang keempat itu implikasi dan pendidikan. Sekolah progresif seringkali menerapkan metode pembelajaran yang lebih terbuka, di mana siswa didorong untuk berkolaborasi dan berpartisipasi aktif dalam proses belajar. Ini menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan menarik. Nah, yang kelima itu studi kasus. Studi kasus dari progresisme, yaitu contoh sekolah progresif termasuk Montessori School yang menerapkan pendekatan berbasis pengalaman dan memfokuskan pada perkembangan individual siswa. Baik, itu paparan materi dari saya alihkan ke pemateri kedua. Baik, selanjutnya yaitu rekonstruksionisme, konsep dasar. Baik, selanjutnya yaitu rekonstruksionisme. Adapun konsep dasarnya yaitu berfokus pada peran pendidikan dalam memperbaiki masyarakat. Aliran ini percaya bahwa pendidikan harus mendorong siswa untuk berpikir kritis tentang isu sosial dan untuk menjadi agen perubahan. Adapun tokoh utamanya yaitu Paulo Freire, mengembangkan konsep pendidikan kritis yang menekankan dialog dan kesadaran sosial. Freire berargumen bahwa pendidikan harus mendorong kesadaran kritis di kalangan siswa. Adapun metodologinya yaitu metode pengajaran dalam rekonstruksionisme meliputi yaitu diskusi kritis, kemudian proyek sosial. Kemudian selanjutnya ada implikasi dalam pendidikan. Pendidikan rekonstruksionis berusaha menciptakan individu yang peka terhadap isu sosial dan mampu berkontribusi dalam perubahan sosial yang positif. Pendekatan ini seringkali melibatkan pengajaran yang berbasis pada konteks sosial. Adapun studi kasusnya yaitu sekolah yang menerapkan rekonstruksionisme dapat dilihat dalam program-program pendidikan alternatif yang berfokus pada isu-isu komunitas dan perkembangan kesadaran sosial di kalangan
Adapun implikasi dalam pendidikan humanis menciptakan lingkaran belajar yang mendukung dan inklusif, di mana siswa merasa dihargai sebagai individu. Pendekatan ini seringkali melibatkan interaksi yang positif antara guru dan siswa. Kemudian studi kasusnya yaitu sekolah yang menerapkan pendekatan humanis seringkali memiliki program yang berfokus pada pengembangan karakter dan keterampilan sosial, seperti program-program sosial emotional learning. Kemudian ada behaviorisme. Konsep dasarnya yaitu meliputi pembelajaran sebagai hasil dari pengondisian perilaku. Aliran ini berargumen bahwa perilaku dapat dimodifikasi melalui penguatan baik positif maupun negatif. Tokoh utamanya yaitu B.F. Skinner, mengembangkan teori pengondisian operan yang menekankan penggunaan reward dan punishment untuk membentuk perilaku. Adapun metode pengajaran dalam behaviorisme meliputi penguatan positif dan penguatan negatif. Kemudian implikasi dalam pendidikan. Sekolah yang menerapkan behaviorisme seringkali menggunakan sistem reward dan punishment untuk membentuk perilaku siswa. Pendekatan ini dapat efektif dalam mengelola kelas dan menciptakan lingkungan belajar yang teratur. Kemudian ada studi kasus. Contoh penerapan behaviorisme dapat dilihat dari program positif behavioral intervention dan support yang menerapkan prinsip pengetahuan penguatan positif untuk meningkatkan perilaku siswa di sekolah. Baik, itu saja, saya alihkan ke pemateri ketiga. Baik, yang selanjutnya B. Kritik dan analis terhadap masing-masing aliran, yaitu perenalisme dikenal terlalu kaku dan tidak relevan dengan kebutuhan siswa modern yang beradab. Esensialisme terkadang mengabaikan kebutuhan individu siswa dan tidak cukup adaptif terhadap perubahan sosial. Progresisme mungkin kurang fokus pada dasar-dasar akademis yang dapat mengakibatkan kekurangan dalam penguasaan keterampilan inti. Konstruktivisme mungkin sulit diimplementasikan di kelas dengan banyak siswa di mana interaksi sosial menjadi tantangan. Humanisme bisa berisiko mengabaikan aspek akademis yang penting, terutama jika terlalu fokus pada kebutuhan emosional siswa. Behaviorisme dapat dianggap mengurangi kreativitas dan pemikiran kritis karena terlalu fokus pada pengondisian dan penguatan. Satu, relevansi di area modern. Meskipun banyak aliran filsafat pendidikan telah ada selama beberapa dekade, mereka tetap relevan dalam konteks pendidikan saat ini. Dalam era globalisasi dan teknologi, pemahaman tentang berbagai pendekatan ini memungkinkan pendidik untuk mengadaptasi metode yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan tantangan yang dihadapi di masyarakat. Dua, aplikasi dalam kurikulum. Pendekatan filsafat pendidikan yang berbeda dapat diterapkan dalam kurikulum dengan cara yang beragam. Misalnya, menggunakan teks klasik dalam paradigmatisme atau menerapkan proyek sosial dalam rekonstruksionisme. Para pendidik perlu merumuskan kurikulum yang tidak hanya mencakup pengetahuan akademis, tetapi juga keterampilan hidup yang relevan.
karakteristik terbaik dalam pendidikan. 4. Tantangan dan peluang. Menerapkan berbagai aliran filsafat pendidikan di area modern seringkali menghadapi tantangan seperti kebutuhan untuk menyelesaikan dengan teknologi dan perubahan sosial. Namun peluang juga ada, terutama dalam pengembangan metode pembelajaran yang inovatif yang dapat memenuhi kebutuhan siswa saat ini. Selanjutnya saya abdikan ke moderator. Selanjutnya saya ahdikan ke moderator. Selanjutnya saya ahdikan ke moderator. Selanjutnya saya alihkan ke moderator. Baik, itulah tadi pemaparan dari materi kelompok kami. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, adapun pertanyaan kami batasi maksimal 2 pertanyaan. Baik, saya persilahkan kepada Nur Fajriani untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Langsung saja pertanyaan saya yaitu bagaimana setiap aliran filsafat pendidikan memandang hakikat manusia dan bagaimana pandangan itu memengaruhi tujuan pendidikan. Baik, itu saja saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nur Fajriani. Selanjutnya masih ada yang ingin bertanya? Baik, saya persilahkan kepada Faradila Godiva. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Adapun pertanyaan yang saya berikan yaitu apakah ada aliran filsafat pendidikan yang paling sesuai untuk konteks pendidikan saat ini? Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Faradila Godiva. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nur Fajriani. Bagaimana setiap aliran filsafat pendidikan memandang hakikat manusia dan bagaimana pandangan itu mempengaruhi tujuan pendidikan. Setiap aliran filsafat pendidikan terhadap hakikat manusia dan pengaruhnya terhadap tujuan pendidikan. Yang pertama itu ada idealisme, hakikat manusia, tujuan pendidikan. Yang kedua ada itu realisme, hakikat manusia, makhluk rasional yang hidup dalam dunia nyata dan dapat mengenal realitas melalui pengalaman serta rasio. Yang kedua, tujuan pendidikan membekali manusia dengan pengetahuan objektif dan keterampilan untuk menyesuaikan diri dengan dunia nyata. Yang ketiga, pragmatisme atau progresivisme, hakikat manusia, makhluk yang terus berkembang dan belajar dari pengalaman. Tujuan pendidikan mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah agar dapat beradaptasi dengan perubahan. Yang keempat, eksistensialisme, yang hakikat manusia, individu bebas yang bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Yang kedua, tujuan pendidikan membantu peserta didik menemukan jati diri dan kebebasan untuk menentukan makna hidupnya. Yang kelima, perennialisme dan esensialisme, hakikat manusia, makhluk rasional dan bermoral yang perlu dibimbing oleh nilai-nilai universal. Tujuan pendidikan menanamkan nilai, disiplin, dan warisan budaya yang dianggap esensial bagi kehidupan manusia. Baik, itu saja jawaban yang bisa saya berikan kepada saudari Nur Fajriani. Bagaimana dengan saudari Nur Fajriani? Apakah ada sanggahan? Atau baik, terima kasih kepada Nur Fajriani. Selanjutnya pertanyaan dari Faradila Godiva akan dijawab oleh Cinta Indriana. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Faradila Godiva, yaitu apakah ada aliran filsafat pendidikan yang paling sesuai dengan pendidikan saat ini? Jawabannya, jika disesuaikan dengan konteks pendidikan atas ke-21 dan kurikulum masyarakat Indonesia, ya, aliran yang paling sesuai dengan progresisme dan konstruktivisme dengan kesatuan
Baik, itu saja tadi pertanyaan dari saudari Citra Indriana. Baik, itu. Baik, selanjutnya saya Andi ke moderator. Baik, itu saja tadi jawaban yang telah diberikan oleh Citra Indriana. Bagaimana dengan saudari Faradita Bodiva? Baik, jawaban saya terima dan saya Baik, terima kasih. Adapun kesimpulan dari materi kami yaitu filsafat pendidikan mencakup beragam pandangan yang dapat membantu pendidik merumuskan pendekatan yang lebih baik dalam proses belajar mengajar. Setiap aliran memiliki kelebihan dan kekurangan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang aliran-aliran ini memungkinkan pendidik untuk menjadi lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan siswa. Baik, itu saja tadi pemaparan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.